Saya akan mulai dari sesuatu yang sederhana saja, tidak mulai dari yang rumit-rumit. Saya beri contoh saja. Siswa kelas 2 iso kayak buku. Kok kepala madrasah karo calon raiso? RA. Siapa kita? Raiso. Ini level agak atas. Judulnya Senarai Kisah Taruna Taruni. Ini kumpulan tulisan anak SMA Taruna yang kita dampingi. Ya, acaranya begini. PR setelah pelatihan ini, syarat mendapatkan sertifikat itu ngumpulke tulisan. Nah, tulisannya dibantu di ketoknya pada dia ngono. Soalnya nulis sih gini loh, ngomong literasi nulis sih lewat dipaksa. Ora bakal nulis. Saya ingin mengajak Bapak Ibu. Saya baru saja di Trenggalek. Saya kebetulan ini semua produk guru-guru dan di bawah Kemenang. Ada sekarang setelah pelatihan itu, pelatihannya tahun lalu. Sekarang buku-buku yang terbit karya para guru itu total yang sudah terbit itu 27 judul. 27 orang. Ditulis oleh orang-orang yang awalnya tidak pernah bermimpi punya buku. Apakah mereka selama ini sudah punya buku? Sudah. Buku apa? Buku tabungan sama waktu menikah. Mereka awalnya tidak pernah punya buku, tetapi saya yakinkan bahwa bikin buku itu mudah. Caranya gimana Pak? Buka laptop, ngetik, wes. Sudah. Jangan berpikir tentang cara menulis buku, tapi bukalah laptop, segera tulis apa yang Anda tahu. Itu aja. Contohnya ini. Namanya Pak Susanto, Kepala MI Wali Songo Trenggalek. Barusan saya di WA, beliau terpilih sebagai Kepala MI Teladan Literasi Nasional. Padahal bukunya tipis. Sama ini, gara-gara terbit ini loh Teladan Literasi Nasional. Apa nih jenengan, wes luwih tipis. Tipis. Nah ini bolak-balik ngomong geram-geram lewat gaya tulisan loh, percuma loh. Ini seorang guru di Durenan, Kulon Kali, Durenan, praktek geram di madrasahku. Tapi gue daftar di sini Bu ya. 1. Diseminasi geram pada rapat rutin. 2. Muhasabah setelah bapak marah. Muhasabah setelah bapak marah. 3. Aktif mencari tahu tentang geram. 4. 7 gerakan pada program geram. 5. Madrasah menulis. 6. Mading. Artinya apa toh? Menulis itu aja dibayangke kayak jenengan bikin skripsi lho. Ana kayak tesis ngetne kan wis mumet. Footnote nang ndi. Nggih Bu ya. Jadi nulis itu menurut saya tidak harus dimulai dari hal-hal yang ideal, tapi bisa dimulai dari hal-hal sederhana dari keseharian kita. Contohnya ini sini apa ya, cerita ditulis. Kita baru bisa membuat buku berkualitas itu kalau kita sering menulis. Buku yang bagus itu bagaimana? Kalau saya ditanya buku yang bagus itu bagaimana? Nomor 1,
Buku yang bagus adalah buku yang selesai ditulis. Lah disebut apik biasa gini Pak, saya itu ingin nulis buku ini. Biasanya ada yang mahasiswa yang konsultasi misalnya, Mas, ya Pak, bukan laptopmu nggak nulisin aja Bang, ngomong. Ayo hati lah Pak, kami cerita. Bimbingan skripsi juga begitu. Jadi gini Pak, nanti saya ingin membahas wes tentang tulisan. Lelek mengkok omong kopet. Orator biasanya kalau mic kalau nulis. Nah, jadi ini contoh sederhana. Buku itu pokoknya jenengan gaya 40 halaman wis dadi buku. Soalnya ISBN ini online, bisa dicek secara online. Ini seorang guru di sebuah kecamatan yang kalau kita ke sana itu butuh waktu lebih jauh daripada ke Surabaya. Di mana itu Panggul. Panggul desane Terbis. Itu dari Panggul masih 35-40 menit. Nah, Panggul itu dari Trenggalek itu kan ya 2 jam ya paling cepat. Tapi kayaknya Surabaya lewat tol bisa kok kono wis teko Dongko. Nah, ini beliau nulis apa? Madrasahku kini. Iki jan lek jenengan wis ngilmune susuk. Kurangnya urung ditulis. Apa tadi sini coba nomor 1. Awal perjalananku, cerita bagaimana dia menjadi guru yang jenengan iso kabeh. Nanti saya bacakan. Isinya itu tidak istimewa. Yang membuat istimewa apa? Sudah ditulis dan belum itu aja. Bulan Oktober 2008, tepatnya hari Senin tanggal 13, kulangkahkan kakiku menuju kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. Gue banget tuh. Soalnya jadi kalau gini, aku datang untuk memenuhi undangan pelantikan menjadi kepala madrasah. Dengan langkah yang kurang pede, aku hadir bersama beberapa guru lainnya di aula kantor Kementerian Agama Trenggalek. Tepat pukul 8, kami memulai ruang pelantikan, memasuki ruang pelantikan. Sambil menunggu acara dimulai, aku mencoba mengorek beberapa hal. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala madrasah. Aku tetap belum bisa menerima secara lahir batin jabatan ini karena memang tidak pernah terbesit dalam hatiku untuk menjadi apapun selain guru. Selesai pelantikan, aku membawa sepucuk surat tugas untuk berdinas di tempat yang baru dengan tetap membawa keraguan langkah. Ini kan jenengan iso cerita. Oh, ceritaku luwih akeh timbang kowe. Baik, ceritanya begini kayak awal perjalanan aku. Terus ini lagi yang 2 ceritanya flash diskku dikira peluit. Yang ketiga, masa akhir tahun pertama, jadi kan bisa buat buku semacam ini. Secercah harapan di tahun ketiga, respon yang mulai bagus, tantangan di tahun yang sibuk, beban paling berat, 10 tahun pengabdianku. Artinya sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian di sore ini, ya intinya panjenengan itu bisa menulis. Saya yakin kan. Syaratnya 1. Lagi mulai serius sih ya. 1, panjenengan punya mindset, setting di pikiran bahwa menulis itu mudah. Itu nomor 1. Itu melakukan apapun termasuk menulis. Lain jenengan mikirin bahwa ora bakat menulis ya. Nulis ki angel loh. Angger lekas lalu kemudian balik lalu burine lintas. Tak woso lho. Nggumun aku dhewe ora paham. Lalu kemudian bahkan lalu iki mau jadi ngomongnya apa gitu ya. Oke. Pertama-tama tolong dibangun mindset, setting pikiran panjenengan
bahwa menulis itu mudah. Jangan dibayangkan kayak wayah guys skripsi tesis kuwi. Skripsi kuwi aja kok nulis e. Urung nulis e wis mapet wis migran. Cara menulisnya. Tahu cara menulis. Nanti saya akan ajak panjenengan praktek untuk membuat tulisan. Metodenya. Tapi saya tunjukkan dulu beberapa contoh. Ini karya guru-guru sekolah di Tulungagung. Pelangi Hati Sang Pejuang Pengabdian di LPI Al-Irsyad yang saya dampingi setelah pelatihan tahun lalu. Ini kompilasi, itu tadi karya mandiri. Apa ada lagi? Ada. Ini contohnya. Kalau panjenengan guru mata pelajaran nulis angel-angel, kayak soal jawabannya. Kumpulan soal fikih lengkap. Sak jawabannya. Lah, tulisan apa gitu kan daripada angel gaya soal dewi, sak jawaban dewi tapi yang nemu itu aja kok jawab dewi gitu kan. Artinya apa? Apapun bisa ditulis. Bapak-bapak ini yang ustaz ini yang setiap Jumat khotbah. Dan daripada panjenengan membaca buku khotbah, bukunya itu wis tayang termasuk pentel. Begitu wayang khotbah dibaca supaya ini dia jamaah kemana mau coba. Coba panjenengan bikin khotbah dhewe, dikumpul nih setahun kali 4 minggu, kali 4 kali setiap minggu, berapa tulisan itu kali setahun? 52 judulnya apa juga ya, tapi Joko ngomongnya sama-sama khotbah Jumat setahun. Khotbah Jumat setahun. Kau ahli nabi, ahli nawa khotbah Jumat seumur hidup. Lo jenengan karek mulang apa? Fikih, kayak buku dewe. Boleh kan? Kenapa tidak? Kalau panjenengan beruntung bukunya memenuhi kriteria penerbitan, teman saya itu ada bikin rumah gara-gara nulis fikih kelas 2 MTS. Ya tidak sengaja itu ketemu penulis. Sama bisa nulis fikih, bisa. Diuji coba, sebulan dikasihkan, di review cocok. Dapat waktu itu bisa untuk bangun ngetik mewah. Masalah terus saya bilang ini, kamu kok rada huruf PF? Lama kok? Fikih. Tolak. Tunggal aja. Fikih. Nah, jadi nomor 1 bikin buku, bikin tulisan apapun itu mindset. Nomor 2 tahu caranya. Nah, gimana caranya menulis? Oke, saya beri contoh dulu cara menulisnya. Biasanya sak paragraf itu mandek, terus cari ide. Bapak-bapak gula ide, nggak rokok itu lebih cepat makan oleh ide. Ngomong makan rokok gula ide. Nulis itu gampang. Caranya saya kasih contoh. Kebanyakan dari panjenengan ketika mau menulis itu kan blank, tidak ada tool, tidak ada alat, sehingga ditulis apa. Nah, sekarang saya beri contoh cara menulisnya. Ini disebut teori mapping idea. Kok bahasa Inggris Pak? Ya, betul keren. Nah, teori mapping idea. Misalnya, panjenengan mau menulis, contohnya saja. Panjenengan mau menulis tentang kisahku menjadi guru. Oke, misalnya, mentok ya. Ku awali kisahku ini. Ingat nih, kira-kira isinya apa? Itu harus sudah gambar dari awal sampai akhir. Itu jenengan kudu wis mbayangke. Isinya apa? Aja cul-culan kayak tadi. Cul-culan ya mesti tekan tengah jalan bensin entek. Bensin menulisnya mentok, maka gunakan tool table. Bikin pertanyaan yang nanti jenengan hanya jawab sampingnya itu 1 paragraf. Bisa 2 paragraf, bisa 3 paragraf, nanti tergantung. Pertanyaan pertama,
bagaimana aku kok memilih menjadi guru. Nulis itu nulis saja apa yang ada dalam pikiran, tolong tidak pedulikan salah ketik dan tidak dibaca. Menjadi guru sesungguhnya awalnya bukan cita-cita. Saat SD, aku bercita-cita menjadi presiden. Tapi saat SMP, cita-citaku berubah menjadi polisi. Saat MAN, aku bercita-cita menjadi mubalek. Saat kuliah, aku tidak memiliki cita-cita. Seperti itu nulisnya, set gitu. Langsung masuk paragraf kedua. Si enek pengen tak tambahin satu paragraf lagi. Cukup di sini. Cita-cita sesungguhnya tidak tetap. Setidaknya itu yang aku alami. Jadi kalau sekarang menjadi guru, ya itu bagian dari cita-cita yang dinamis. Tidak jadi presiden, tidak jadi polisi, tidak jadi mubalek, tidak punya cita-cita, beruntung jadi guru. Dah. Lalu serana paragraf loh Pak. Abaikan salah ketik dan sebagainya. Ojo kok edit, diedit menjadi guru, entek neng kok. Biarkan itu, biarkan. Paham ya maksudnya ya? Itu prosesnya. Jadi kenapa panjenengan itu nulis surat dari tadi? Orang tulis alat bantu ini loh. Bariki apa ya terus? Ya kan ada bayangan toh. Bariki ya supaya naik, ya lek penak, lek ora. Panjenengan akhirnya nggak ada alat itu. Jadi itu pengalaman saya bahwa saya kalau mau menulis itu sudah ketemu bikin toolnya ini yang capek. Ini ketemu nulisnya cepat. Paham ya? Nggak ada alat itu sulit. Setelah ini, misalnya saya tambah satu paragraf lagi. Saat kuliah, aku mengambil jurusan kimia. Sehingga jurusan ini tidak ada tidak kaitan langsung dengan mengajar. Namun nasib membawaku menjadi seorang. Nah, seperti ini. Kan gampang. Ini biarkan panjenengan isi sak paragraf itu sedina kuwi ora patek suwi, Pak. Sak jam ngono. Nulis banyak tiga momen. Hanya tahu strateginya. Bisa aku menjadi guru. Edit, copy, dikeluarkan sini. Seret. Masuk paragraf pertama. Di sini panjenengan mengedit. Di sini. Seret. Kita tahu paragrafnya di bawah ini. Menjadi guru sesungguhnya balik. Mungkin sesungguhnya pada awalnya bukan menjadi cita-cita. Cita-citaku kalau aku ingat, kali ini sudah nggak boleh mengedit karena beda dengan proses yang di awal tadi. Cita-citaku kalau aku ingat ternyata tidak stabil. Mirip aku lah. Saat SD aku bercita-cita menjadi presiden. Tapi saat SMP cita-citaku berubah menjadi polisi. Saat mana aku tidak bercita-cita. Saat kuliah aku tidak memiliki cita-cita. Oke. Paragraf 1 tadi ketambahan satu kalimat sama perbaikan.
Masuk paragraf kedua. Nah, salah ketiknya diperbaruinya di sini. Set. Jika melihat jejak cita-citaku, maka sesungguhnya jejak cita-citaku, maka sesungguhnya cita-citaku tidak tak. Setidaknya ini ada ketambahan S, del, kurang A. Nah, A kan dibenahi di sini. Setidaknya itu yang aku alami. Jadi kalau sekarang menjadi guru ya itu bagian dari cita-cita yang dinamis. Tidak jadi presiden, tidak jadi polisi, tidak jadi mubalik, tidak punya cita-cita. Beruntung akhirnya menjadi karena serodok penak di WhatsApp itu. Bedakan tahap menulis yang awal. Jadi tahapannya itu Pak Bu. Jadi harus mikir tentang mindsetnya sulit, lalu tidak ngerti strategi menulis. Angel. Dapat saya pastikan jenengannya kesulitan menulis. Tapi lagi ini enak. Karena tahu-tahu lagi yang tahu siapa yang Pak jenengan. Dan ini hanya tawaran, jenengan gue kisah sendiri, mau dimasukkan sendiri, ya terserah. Wah ini orang yang paragraf. Aku suatu masa itu udah cita-cita anak, pengen jadi kiai tulis. Saat lulus kuliah, aku tiba-tiba kok pengen jadi kiai. Tapi aku segera sadar itu mustahil. Memangnya siapa? Misalnya, terserah kita loh. Nah, maksud saya adalah satu alat bantu ini bisa jadi 3 paragraf, bisa lebih, tergantung panjenengan. Paham ya? Tergantung panjenengan. Loh kok tambahin? Nah, di rumusan masalah sekolahku bukan sekolah guru, lalu dengan ceritanya waktu aku sekolah di kimia, lalu ngambil D4, lalu ngambil ini saya tambahin jadi 4-5 paragraf, monggo. Berikutnya, akhirnya menjadi guru. Aku menjadi guru itu sebenarnya ketika sudah ini jadi 2, 3, 4, 5 paragraf ya monggo. Nanti tanpa jenengan sadari, ketika dikeluarkan dari kotak ini, itu bisa jadi 4-5 halaman. Bisa jadi 4-5 halaman. 4-5 halaman. Nah, sebelum saya ngomong yang rumit tentang literasi digital, substansi literasi itu ya ini. Nulis itu tidak hanya berisi ngomong. Saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Panjenengan itu pelatihan bimtek nulis 100 kali tanpa pernah nulis, tetap tidak akan menjadi penulis. Tapi sekali dengan ikut bimtek ini nanti nulis, ikuti ini, sesok terbit, Anda boleh bikin kartu nama guru garis miring